Halo sahabat Kilas Cerita, sebagaimana kita ketahui tujuan utama pendidikan itu adalah untuk mengembangkan kemampuan dan potensi anak agar menjadi manusia yang cerdas, berwawasan, berkarakter baik, dan menumbuhkan sikap, sehingga dia mampu menyelesaikan dan menghadapi berbagai tantangan serta persoalan hidupnya. Pola pendidikan terbaik bagi anak seharusnya mampu untuk membuat anak tersebut mengembangkan bakat alami dan bukan mengekangnya. Lalu bagaimana jika pola pendidikan itu malah membuat anak kehilangan bakat alaminya? Menjadi ketakutan, tertekan, dan kehilangan kepercayaan dirinya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak saja alur cerita film inspiratif bertema pendidikan anak. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Seorang anak bernama Ishan Awasti terlihat berbeda dari anak-anak lainnya. Dia buruk dalam setiap hasil ulangan sekolah. Tidak bisa menjaga kebersihan tubuhnya. Tampak lamban dalam berpikir dan bertindak. Dia seorang anak yang dikenal idiot oleh teman-temannya. Bagaimana tidak? Dia tidak bisa membaca teks dengan lancar. Tidak bisa menulis dengan benar. Seringkali tidak mengerjakan tugas sekolah. Sering terlambat ke sekolah. Bukan itu saja, dia juga terlihat nakal, tidak mengikuti perintah dan melawan ketika dinasehati. Di sekolah sering dihukum, sehingga kini Ishan memilih bolos sekolah, dan meminta kakaknya untuk menuliskan surat keterangan kalau dia tidak mengikuti sekolah karena sakit. Ishan sudah 2 kali tidak naik kelas. Berbeda dengan kakaknya, yang pandai, dan berprestasi. Pihak sekolah angkat tangan, dan akhirnya oleh ayahnya, Ihsan dimasukkan ke sekolah asrama. Ihsan menangis karena tidak mau pergi asrama. Dia berjanji akan belajar dengan baik. Berjanji tidak akan nakal lagi. Ihsan tidak mau berpisah dengan ayah, ibu, dan kakaknya. Namun ayahnya bersikeras. Katanya untuk kebaikan Ishan. Dan Ishan hanya bisa menatap mereka ketika meninggalkan di asrama ini sendirian. Dalam mobil, ibu dan kakaknya menangis. Sebenarnya mereka tidak tega. Namun apa boleh buat. Ini untuk masa depan Ishan. Malam hari, ketika teman-teman asramanya tidur, Ishan sering terjaga sendirian. Kini semuanya harus dilakukan sendirian. Padahal Ishan tidak bisa memakai baju dan dasinya dengan benar. Di sekolah baru, Ishan sering dihukum oleh guru karena tidak menulis dengan benar. Ihsan masih suka tertukar menulis abjad B dan D, S dan R, H dan T. Ketika pelajaran seni, Ishan harus bisa mengikuti gambar sama persis dengan gurunya. Di sekolah ini, hukumannya lebih keras dari sekolah yang dulu. Ishan dilempar oleh kapur tulis, agar ia bisa fokus kepada pelajaran. Dipukul tangannya dengan penggaris, agar bisa menulis dengan benar. Hidup Ishan tertekan. Ishan menjadi ketakutan, dan kini ia menjadi anak yang pendiam. Tidak ceria seperti sebelumnya. Bahkan dia tidak berbicara ketika ditanya oleh guru barunya. Ishan diam saja ketika disuruh menggambar. Padahal sebelumnya dia sangat menyukainya. Guru barunya tersebut merasa ada yang janggal pada diri Ishan. Dia adalah seorang guru sekolah luar biasa, yang menangani anak-anak yang membutuhkan pendidikan istimewa. Ketika memeriksa tulisan-tulisan Ishan di buku tulisnya, menangislah guru tersebut. Dia seperti melihat dirinya pada anak tersebut. Didatangilah rumah Ishan. Sungguh dia terkagum-kagum dengan hasil gambar Ishan di rumahnya. Kata ibunya, Ishan sangat suka menggambar. Sang guru pun bertanya, kenapa mereka memisahkan Ishan? Ihsan kini tertekan karena jauh dengan keluarga. Ihsan kehilangan kepercayaan dirinya karena pola pendidikan sekolah umum. Menurutnya Ishan adalah anak yang istimewa. Dia punya bakat alami, dan kecerdasannya di atas rata-rata. Kenapa Ishan tidak bisa menulis dan membaca dengan benar? Karena memang Ishan kesulitan untuk mengenali hurufnya. Namun ini bukan berarti dia idiot. Ishan hanya butuh kepedulian, kasih sayang dan perhatian orang-orang yang terdekatnya. Hari itu guru tersebut mulai melakukan pendekatan-pendekatan kepada Ishan. Dia ingin merubah Ihsan agar bisa kembali ceria, kembali menjadi jati dirinya. Menurutnya ada kesalahan pada pola pendidikan sebelumnya. Ishan anak yang berbeda, sehingga dia pun harus diperlakukan berbeda. Sang guru memperlihatkan hasil gambar Ihsan pada Ishan. Dan dia bercerita tentang Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Thomas Alva Edison,
di mana mereka pun sama ketika masa kecilnya mengalami disleksia. Tapi mereka sebenarnya adalah orang-orang yang cerdas di atas rata-rata. Guru pun berbisik pada Ishan. Dan ada satu lagi, yang mungkin tidak dikenal orang, dia adalah dirinya. Ternyata memang guru tersebut ketika kecil sama seperti Ishan. Sejak saat itulah Ishan diberi pendampingan khusus oleh sang guru. Dia mengajarkan abjad dengan cara yang menyenangkan. Melakukannya dengan pelan-pelan, hingga akhirnya Ishan pun bisa mengenal huruf-huruf dan bisa membaca dengan lancar. Kini Ishan pun bisa memakai dasi dan bajunya dengan benar. Hari itu sang guru sengaja mengadakan lomba melukis untuk siswa dan semua guru. Semuanya mengikutinya. Walau telat datangnya, Ishan mengikuti acara lomba tersebut. Dan betapa terkejut semuanya, ketika Ishan mendapat juara satu mengalahkan guru dan teman-temannya. Dalam lukisan itu, imajinasi Ishan sangat hidup. Penuh warna. Yah, Ishan yang dulu dianggap idiot, berbeda, dan nakal, ternyata memang memiliki bakat yang luar biasa. Dia bisa berimajinasi tanpa batas dalam warna dan gambar. Orang tuanya menangis ketika menerima laporan kemajuan sekolah. Ishan yang dulu sering dibandingkan dengan kakaknya yang pintar. Ternyata dia juga seorang yang sangat berbakat. Kini Ishan pun kembali ke rumahnya. Dan harus berpisah dengan gurunya. Karena pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak mengekang, tapi justru bisa mengembangkan bakat yang sudah ada. Setiap anak terlahir istimewa, punya bakat yang berbeda,